Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa Putri, mahasiswa program studi pendidikan sosiologi tahun 2025 dengan NIM 14056255057. Yang saya hormati, Bapak Ubedillah Badrun MSI, selaku dosen pengampu nalar kritis dan retorika, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang mungkin relate dengan fenomena yang sering banget kita temuin di media sosial, dan pastinya dari kalian mungkin mengalami atau mungkin melakukan hal tersebut. Dari situlah saya ingin mengangkat pidato yang berjudul kritis atau sekedar sinis, mengungkap ilusi pemikiran pada kolom komentar. Lucu, candaan, atau sebuah olokan. Satu komentar mungkin terasa ringan di jarimu, tapi pernahkah kamu memikirkan apa yang dirasakan? Coba kalian bayangkan satu skenario di mana ada video viral di lini masa yang belum sampai 10 detik ditonton, kolom komentar sudah dipenuhi kalimat seperti, "Hah, ini sih cuma settingan," atau "Saya rasa ada agenda lain dari video ini." Lalu di bawahnya muncul balasan seperti, "Mantap, kritis banget nih," atau "Setuju, jangan mudah percaya sama media." Pertanyaannya, hari ini saya ingin mengajak kita semua berpikir lebih dalam. Apakah komentar semacam itu benar-benar pemikiran kritis, atau justru sebaliknya? Sebuah ilusi yang kita rayakan sebagai kecerdasan, padahal isinya kosong. Oke, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul kritis atau sekedar sinis, membongkar ilusi pemikiran kritis di kolom komentar. Oke, sebelum kita bicara soal netizen, mari kita sepakati dulu definisinya dalam tradisi akademik. Pemikiran kritis bukan sekedar tidak percaya begitu saja. Pemikiran kritis adalah kemampuan menganalisis informasi secara sistematis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, memverifikasi sumber, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan emosi sesaat. Filsuf pendidikan juga menyebutkan, John Dewey pernah menyebut berpikir kritis sebagai proses reflective thinking, yaitu proses merenung secara aktif dan terus-menerus, bukan reaksi spontan dalam hitungan detik. Nah, sekarang, mari kita bandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi di kolom komentar. Hari ini, kita hidup di era di mana kecepatan mengomentari sesuatu dianggap setara dengan kecerdasan mengomentari sesuatu. Semakin cepat seseorang berkomentar, "Ini mah settingan," atau "Jangan percaya media mainstream deh," semakin dianggap melek informasi. Tapi, coba kita tanyakan satu hal sederhana. Apakah orang tersebut benar-benar memeriksa fakta sebelum berkomentar, atau ia hanya meniru pola komentar yang paling banyak mendapatkan like? Inilah yang oleh sejumlah pengamat media sosial disebut sebagai fenomena netizen hiperbolis, di mana kecenderungan untuk selalu mencurigai, selalu menolak, dan selalu menuduh ada udang di balik batu justru dirayakan sebagai bentuk kewaspadaan intelektual. Padahal ini lebih tepat disebut kontrarianisme refleks, di mana menolak sesuatu bukan karena hasil analisis, tetapi karena menolak adanya identitas yang ingin ditunjukkan. Ironisnya, pola ini justru sering terjadi pada isu-isu yang seharusnya memerlukan kehati-hatian, seperti kebijakan publik, isu kesehatan, hingga peristiwa kriminal yang masih dalam. Teman-teman, fenomena ini tidak muncul sebagai kekosongan, atau setidaknya 3 faktor yang mendorong terjadinya fenomena ini. Pertama,
ada algoritma media sosial yang memprioritaskan emosi bukan akurasi. Platform seperti X dan TikTok dirancang untuk memaksimalkan interaksi dalam hitungan jam, bukan kebenaran dalam hitungan hari. Komentar yang provokatif dan emosional jauh lebih cepat viral dibandingkan komentar yang penuh kehati-hatian dalam bernuansa berkomentar. Kedua, kebutuhan psikologis akan validasi identitas. Dalam teori identitas sosial, individu cenderung membangun citra diri melalui afiliasi kelompok. Menjadi orang yang tidak mudah ditipu, yang sudah tahu duluan, memberi rasa superioritas sosial di mana meski analisisnya sendiri diangkat, dia merasakan adanya rasa senioritas atau pahlawan untuk mengangkat fenomena tersebut. Ketiga, ada bias konfirmasi. Kita cenderung mencari informasi yang menguatkan apa yang sudah kita yakini, bukan yang menentang. Ketika seseorang sudah punya prasangka terhadap suatu pihak, seperti pemerintah, public figure, atau institusi tertentu, komentar skeptis hanyalah cara untuk membenarkan prasangka itu, bukan menganalisisnya secara objektif. Sekarang, mengapa ini penting untuk kita bahas, terutama sebagai pelajar dan mahasiswa? Karena ilusi berpikir kritis ini punya konsekuensi nyata. Pertama, ia mendegradasi makna kritis itu sendiri. Ketika kritis disamakan dengan sinis atau skeptis tanpa dasar, maka kritik yang benar-benar dibangun dari riset dan data justru kehilangan ruang penghormatan karena dianggap setara dengan komentar asal di kolom komentar. Kedua, ia menciptakan budaya distrust yang tidak produktif. Ketika semua pihak seperti media, pemerintah, ilmuwan otomatis dicurigai tanpa proses verifikasi, masyarakat justru kehilangan kemampuan membedakan informasi yang valid dan yang manipulatif. Ketiga, ini yang benar-benar paling berbahaya. Rentan dimanfaatkan. Pola pikir yang menolak segala sesuatu tanpa dasar justru malah disusupi oleh narasi hoaks yang dibungkus bahasa kritis dan anti-mainstream. Orang yang sebenarnya tidak melakukan verifikasi apapun bisa merasa paling tercerahkan, sementara justru ia yang paling mudah dimanipulasi. Nah, teman-teman semuanya, saya tidak ingin pidato ini hanya berhenti pada kritik. Mari kita bicara sebuah solusi dari fenomena ini. Berpikir kritis yang sesungguhnya dimulai dari jeda, bukan reaksi instan sebelum berkomentar. Tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya membaca sumber utamanya? Sudahkah saya mencari sudut pandang yang berbeda? Berpikir kritis juga berarti bersedia mengubah pendapat ketika ada bukti baru, bukan mempertahankan opini awal demi konsistensi citra di media sosial. Dan yang terakhir, berpikir kritis berarti berani bertanya, bukan sekedar menuduh. Alih-alih berkomentar, ini mah settingan. Tanyakan apa buktinya, siapa sumbernya, apa konteks yang mungkin terlewat dari video yang diunggah. Teman-teman semuanya, di tengah derasnya informasi hari ini, kita semua, terutama kita sebagai mahasiswa yang dididik untuk berpikir secara akademis, punya tanggung jawab moral untuk tidak terjebak dalam ilusi ini. Menjadi kritis bukanlah soal siapa yang paling cepat curiga atau siapa yang paling cepat menolak. Kritis sejati adalah soal siapa yang paling jujur pada proses berpikirnya sendiri, yang berani memverifikasi sebelum menyimpulkan, dan berani diam sejenak sebelum berkomentar. Karena pada akhirnya kolom komentar yang penuh kecurigaan tanpa dasar bukanlah suatu pertanda masyarakat yang cerdas. Itu hanyalah panggung di mana kita merayakan kebisingan dan menyebutnya sebagai kebijaksanaan. Mari kita kembalikan makna kritis pada tempat yang sesungguhnya. Terima kasih dan semoga pidato yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya.